Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Endang Setiawati dari SMA 1 Sumber Kabupaten Cirebon, KJD Wilayah 10. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kapasitor dan dielektrik. Pengertian kapasitor. Dua penghantar berdekatan yang dimaksudkan untuk diberi muatan sama tetapi berlawanan jenis disebut kapasitor. Jadi kapasitor itu terbuat dari dua penghantar yang berdekatan dan diberi muatan yang sama tetapi berlawanan jenis. Kapasitor memiliki sifat menyimpan muatan atau bisa juga menyimpan energi listrik. Nah, sebagai kapasitor, dia memiliki kapasitas yang disebut dengan kapasitas kapasitor. Kapasitas suatu kapasitor yang disingkat dengan C adalah perbandingan antara besar muatan Q dari salah satu penghantarnya dengan beda potensial atau V antara kedua penghantar itu, yang biasa ditulis C sama dengan Q per V. Kegunaan kapasitor dalam rangkaian listrik adalah untuk menghindari terjadinya loncatan listrik pada rangkaian-rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba diputuskan arusnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih jauh setelah kita membahas tentang medan magnet. Kegunaan kapasitor selanjutnya adalah rangkaian yang dipakai untuk menghidupkan mesin mobil, yaitu tentang pengapian pada mesin mobil atau motor, atau boleh dikatakan kendaraan bermotor. Kegunaan selanjutnya adalah untuk memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio. Ya, biasanya kita kalau menghidupkan radio kepengen milih radio mana yang akan kita dengarkan. Nah, untuk memilih gelombang radio kita bisa menggunakan kapasitor yang merupakan kapasitor variabel. Ya. Itulah kegunaan dari kapasitor dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan bentuk kapasitor. Bentuk kapasitor bisa berupa keping sejajar. Bisa juga bentuknya berupa bola sepusat atau bisa juga berupa silinder. Kapasitas kapasitor untuk keping sejajar ini bisa kita tinjau kembali dari kuat medan pada kapasitor, di mana kuat medan sama dengan tau per epsilon 0, atau kalau tau-nya diganti menjadi Q per epsilon 0 kali A, karena tau sama dengan Q per A. Nah, kita juga sudah membahas tentang tegangan antara kedua keping atau beda potensialnya sama dengan E kali D, di mana E sudah kita bahas tadi yaitu Q per epsilon 0A, sehingga kalau kita masukkan potensialnya menjadi Q kali D per epsilon 0A. Jadi kapasitas kapasitor untuk ruang hampa pada keping sejajar tadi sudah dibahas, C sama dengan Q per V. Nah, V-nya sudah kita bahas juga,
maka C sama dengan A epsilon 0 per D. Itu adalah kapasitas kapasitor keping sejajar. Ya, atau biasa disebut epsilon 0 A per D. Nah, tetapi walaupun kapasitas kapasitor C sama dengan Q per V, tapi kita untuk meningkatkan kapasitas suatu kapasitor itu tidak bisa dengan menambahkan muatan atau memperkecil potensial. Karena jika kita menambahkan muatan pada kapasitor tersebut, secara otomatis potensialnya ikut bertambah. Jadi, percuma kita ingin meningkatkan kapasitas kapasitor dengan cara menambah atau mengurangi muatan atau potensialnya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan suatu bahan dielektrik di antara dua keping, yang dimana bahan dielektrik itu memiliki konstanta dielektrik. Dengan dimasukkannya bahan dielektrik di antara dua keping, maka kapasitasnya menjadi C sama dengan K epsilon 0 A per D, di mana K adalah konstanta dielektrik. Nah, dengan demikian, ada hubungan antara kapasitas sebelum diberi bahan dielektrik dan sesudah diberi bahan dielektrik, C sama dengan K kali C0. Ya. Karena epsilon sama dengan K kali epsilon 0. Sehingga kapasitas kapasitor akan berubah harganya bila K atau konstanta dielektrik, A atau luas keping, dan D atau jarak antara dua keping diubah. Jadi, yang bisa mengubah atau memperbesar kapasitas suatu kapasitor adalah dengan mengubah K, A, dan D. Dalam hal ini, C tidak tergantung pada Q dan V. Tadi itu Ibu sudah jelaskan. Hanya merupakan perbandingan-perbandingan yang tetap saja. Artinya, meskipun harga Q diubah-ubah, harga C akan tetap. Nah, itulah penjelasan tentang kapasitor. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan kapasitor itu perlu merangkai kapasitor. Nah, rangkaian kapasitor ada rangkaian seri atau hubungan seri, seperti pada gambar. Nah, jika kapasitor dirangkai secara seri, maka berlaku V AB sama dengan Q per C1, VBC sama dengan Q per C2, VCD sama dengan Q per C3, VAD sama dengan Q per C seri. Atau rumus C seri itu sama dengan 1/S sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Nah, rumus ini kebalikan dengan rumus rangkaian hambatan. Kalau pada rangkaian hambatan, kalau dirangkai secara seri, hambatan totalnya atau hambatan serinya sama dengan R1 plus R2 plus R3. Tapi pada kapasitor sebaliknya, 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 tambah 1/C3. Nah, pada rangkaian seri, muatan pada masing-masing kapasitor itu sama. Besarnya sama dengan Q total.
Sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Yang kedua adalah rangkaian paralel atau hubungan paralel. Jika kapasitor dirangkai secara paralel, maka yang sama adalah potensialnya. Kalau tadi yang dirangkai secara seri, yang sama adalah Q-nya muatannya. Tapi pada hubungan paralel, yang sama adalah V-nya. Sehingga Q1 sama dengan C1 kali V, Q2 C2 kali V, Q3 C3 kali V, dan Q paralel sama dengan C paralel kali V. Sehingga C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3. Kapasitor yang dihubungkan paralel, tegangan antara ujung-ujung kapasitor adalah sama besar, yaitu V. Yang terakhir tentang energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Sesuai dengan fungsinya, kapasitor mempunyai kapasitas besar akan dapat menyimpan energi yang lebih besar pula. Persamaan energi yang disimpan oleh kapasitor W sama dengan setengah CV kuadrat atau setengah Q kali V. W adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor dengan satuan Joule. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang kapasitor. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.